Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bu Eni akan menerangkan bab yang terakhir, yaitu bab ke-11, indahnya berperilaku terpuji. Anak-anakku semuanya, tujuan dari pembelajaran ini itu adalah yang pertama, kita nanti akan memahami kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menceritakan kembali kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita nanti dapat mengetahui adab bergaul terhadap teman. Dan tujuan terakhir adalah mempraktekkan adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya, Bu Eni akan menceritakan kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, pada saat Nabi mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan waktu hijrah telah tiba, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah. Kemudian Abu Bakar menjawab, apakah aku menemanimu dalam hijrah wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Anak-anakku semuanya, pada malam hari Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung oleh orang Quraisy. Kemudian Allah menjadikan mereka tidak melihat Nabi. Kemudian Abu Bakar sampai menangis. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Bakar menemani Rasulullah berhijrah. Kemudian selama melakukan perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu adalah gua yang berada di puncak Jabal Bukit Sur, yaitu tepatnya di kota Mekah, terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Ketika sampai di mulut Gua Sur, kemudian Abu Bakar masuk dan kemudian Abu Bakar membersihkan gua tersebut. Kemudian setelah dibersihkan, Rasulullah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memasuki gua tersebut. Pada saat itu kaki Abu Bakar digigit seekor hewan, dan kemudian Rasulullah mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau. Kemudian pada saat itu ada cerita lagi, kisah lagi, yaitu tentang Abu Bakar melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari teriknya matahari. Dari perjalanan Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah hingga tibalah siang. Akhirnya Nabi dipersilahkan untuk istirahat di atas jubah kulit Abu Bakar. Kemudian ia meminta susu kepada penggembala kambing. Setelah susu tersebut diperah, kemudian Nabi tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saat beliau terbangun, aku berkata, minumlah wahai Rasulullah. Beliau pun kemudian meminum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Mengawal Rasulullah selama perjalanan, kemudian ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Apa yang dilakukan Abu Bakar menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi. Ia tidak ingin sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridho kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan Nabi,
Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah atau tidak cocok. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki tema yang kedua, yaitu adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Adab bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama itu adalah kita bertemu, memberi salam atau menyapa. Jadi kalau kita bertemu dengan teman itu harus saling menyapa. Selain itu kita juga harus selalu bermuka manis dan ramah. Adab bergaul yang selanjutnya itu adalah selalu menepati janji dan ikut senang atas kesenangan teman. Adab bergaul teman yang selanjutnya adalah tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Dan meminta maaf, memberi maaf. Sebaliknya nggih, kalau kita misalkan membuat kesalahan, kita harus meminta maaf, dan kita harus juga memberi maaf kepada orang tersebut. Yang kedua adalah adab bergaul dengan yang lebih muda. Caranya yang pertama adalah menyayangi mereka seperti adik sendiri, membantu mereka bila mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Yang ketiga adalah berbicara dengan sopan, memberi kasih sayang. Adab bergaul dengan yang lebih tua. Caranya yang pertama adalah menghormati mereka dengan sepenuh hati. Kemudian mencontoh tingkah laku mereka yang baik. Kemudian yang kedua adalah memberi salam setiap kali bertemu. Tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Kemudian yang ketiga, senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Ini bisa kalian amati gambar-gambar yang ada di depan kalian masing-masing. Itu ada gambar tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang telah menemani Rasulullah di dalam berhijrah. Kemudian gambar yang kedua itu adalah mengenai adab kita selama berteman, baik berteman dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa. Baiklah anak-anak, itulah yang bisa Bu Eni sampaikan. Bersemangatlah dalam berteman dengan orang-orang yang baik, senantiasa membimbingmu apabila kamu menyimpang, memberi petunjuk kepadamu ketika kamu tersesat, mengingatkanmu apabila kamu lupa, dan mengajarkanmu apabila kamu belum tahu. Kemudian tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.